Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys. Biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 429. Heh, bocah, apa kau akan lari lagi? Dengan kami bertiga di sini. Kemana kau pikir kau bisa lari? Dengarkan saranku dan kembalilah secepat mungkin dan tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, kami benar-benar harus membunuhmu. Melihat Xiaoyan sekali lagi menyerbu ke hutan gunung, singa api tidak bisa menahan tawa pelan. Segera setelah itu, ia mengeluarkan raungan rendah dari mulutnya. Tubuhnya bergerak sekali lagi dan dengan cepat mengejar ke arah yang telah dihindari Xiaoyan. Batuk-batuk, aku tidak ingin menjadi musuh dengan kalian bertiga. Namun, aku harus mengambil jalan ini hari ini. Jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun, aku hanya bisa membalasnya saat aku kembali di masa depan. Saat teriakan singa api terdengar, Xiaoyan juga berkata dengan keras kepada singa api yang menyerbu di belakangnya sekali lagi. Pada saat yang sama, kecepatan maju Xiaoyan tiba-tiba meningkat. Nah, kami telah mengatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan memasuki pedalaman pegunungan Silin. Sama sekali tidak mungkin untuk melewati kami. Karena itu, kamu harus kembali. Saat teriakan singa api terdengar, tubuhnya juga muncul di belakang Xiaoyan. Tangannya yang besar terulur ke depan dan meraih bahu Xiaoyan. Ledakan oktan. Detik berikutnya, tepat saat telapak tangan besar singa api hendak mendarat di bahu Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan dengan kejam melemparkan pukulan ke singa api di belakangnya. Bang! Setelah terdengar suara, bang! Tubuh singa api yang menyerang ke depan berhenti sejenak di udara kosong. Xiaoyan, di sisi lain, meminjam kekuatan pantulan yang tercipta saat mereka berdua bertabrakan untuk segera mundur. Saat singa api mengangkat kepalanya, sosok Xiaoyan sekali lagi menghilang ke dalam hutan lebat. Anak baik, kekuatan tubuh fisik ini benar-benar mengerikan. Aku benar-benar penasaran, apakah anak ini benar-benar manusia? Dengan sentakan lengannya yang tiba-tiba, singa api menyingkirkan rasa mati rasa di lengan kirinya. Setelah itu, ia sekali lagi mendesah kagum pada Xiaoyan dari lubuk hatinya. Segera, singa api menoleh untuk melihat ke belakangnya. Di belakangnya, pria kekar besar bernama Zhonggang dengan cepat terbang mendekat. Hehe, Zhonggang, sekarang giliranmu. Kecepatan anak ini benar-benar terlalu mengerikan. Jika aku terus mengejar seperti ini, aku khawatir bahkan jika aku mengejar sampai besok, masih akan sulit untuk mengejarnya. Karena itu, aku hanya bisa mengandalkanmu untuk menghentikannya di sini. Saat dia mendekat, Zhonggang tersenyum pada singa api di depannya dengan ekspresi sederhana dan jujur. Tangannya mendarat dengan keras di bahu singa api. Kekuatan yang mengerikan itu bahkan menyebabkan ekspresi singa api sedikit berubah. Hehe, jangan khawatir. Serahkan padaku. Denganku di sini, tidak peduli seberapa cepat dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Zhonggang tersenyum lebar. Ia segera mengangkat kepalanya untuk melihat elang langit di langit dan tertawa. Aku datang. Raung. Saat suaranya memudar, Zhonggang tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi ke arah langit. Seketika, tubuhnya yang kekar mulai berubah. Dalam sekejap mata, tubuh kekar Zhonggang telah berubah menjadi binatang raksasa yang menakutkan yang tingginya 100 kaki. Dilihat dari jauh, penampakan binatang raksasa ini seperti beruang coklat yang membesar. Tubuh beruang raksasa itu ditutupi dengan baju besi batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Binatang raksasa ini seperti gunung Tai yang hidup. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Di hutan pegunungan, Xiaoyan buru-buru menoleh untuk melihat ke belakangnya. Seekor binatang besar yang menakutkan dengan cepat mendekatinya. Bahkan dengan kecepatannya, sulit baginya untuk mengejar binatang besar ini bahkan dengan satu langkah. Starfall. Setelah munculnya suara seperti guntur, seluruh tempat bergetar sedikit. Pada saat yang sama, doki berwarna kuning tanah menggumpal di ruang kosong. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi banyak meteorit besar yang menutupi seluruh langit. Detik berikutnya, saat meteorit itu mengembun, mereka menghantam Xiaoyan dengan ganas yang berada di hutan pegunungan di bawah. Meteorit raksasa itu mulai terbakar tanpa alasan saat jatuh. Api yang berkobar menyelimuti setiap meteorit. Pada saat ini, seolah-olah hujan meteor jatuh dari langit yang cerah. Itu indah sekaligus menakutkan. Di hutan pegunungan, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat meteorit yang menutupi seluruh langit. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya dengan kekuatan seorang kaisar setengah bintang 9. Pada saat yang sama, perasaan serius muncul di hatinya. Kali ini,
Zhonggang telah menggunakan kekuatan sejatinya melawan Xiaoyan. Hanya dengan serangan ini, Xiaoyan tidak punya tempat untuk menghindar. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Setelah menghentikan tubuhnya, Xiaoyan mengembuskan napas dalam-dalam. Dia akhirnya berhenti menghindar dan melompat ke langit. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat beberapa ratus meteorit di atasnya dengan ekspresi serius. Bocah ini akhirnya mau keluar. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa menghadapimu. Di langit, Tianning menyilangkan lengannya di dadanya. Ketika dia melihat Xiaoyan keluar, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum main-main. Namun, pada saat yang sama, tatapan yang biasa dia gunakan untuk melihat Xiaoyan dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia ingin tahu kekuatan besar seperti apa yang bisa dilepaskan oleh manusia di depannya ini. Setelah jarinya menjentikan jarinya dengan jelas, kumpulan api surgawi dengan warna yang berbeda muncul di depan Xiaoyan dengan suara embusan. Suhu yang menakutkan menyebabkan suhu area tersebut langsung naik. Api yang muncul dari permukaan meteorit di langit langsung padam saat ini. Di depan api surgawi, api biasa bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk ada. Ini adalah kebanggaan api surgawi. Itu juga merupakan otoritas api surgawi sebagai kaisar api. Ini adalah api surgawi. Ketika mereka melihat api surgawi, Tianning di langit, singa api, dan Gengzhong di bawah tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Tidak disangka bahwa manusia berjubah hitam di depan mereka ini tidak hanya kuat. Dia benar-benar mampu mengendalikan energi yang paling menakutkan di dunia. Api surgawi. Meskipun demikian, itu tidak dapat menghentikan tekad mereka bertiga untuk menghentikan Xiaoyan memasuki pegunungan Silin. Xiaoyan menatap api surgawi yang membubung di depannya. Ekspresinya tenang. Kekuatan spiritualnya melonjak keluar dan menggumpalkan api di depannya dengan cara yang sudah dikenalnya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi mereka bertiga langsung berubah. Semua orang tahu bahwa api surgawi adalah energi paling ganas di dunia. Mustahil untuk menggabungkan dua jenis api surgawi. Namun, dari tindakan manusia berjubah hitam di depan mereka, sepertinya dia ingin menggabungkan semua api surgawi di depannya menjadi satu. Bocah ini, apakah dia gila? Di langit, ekspresi Tianning sedikit jelek saat dia menatap Xiaoyan di bawah. Hatinya tidak bisa menahan rasa takut. Meskipun ini hanya api benih, itu tetap tidak bisa diremehkan. Begitu api surgawi mengamuk, kekuatannya kemungkinan besar akan dapat menghancurkan wilayah tempat mereka bertiga berada dalam sekejap. Namun, ketika Tianning melihat ekspresi tenang Xiaoyan, sedikit keraguan tanpa sadar muncul di hatinya. Mungkinkah manusia berjubah hitam ini benar-benar memiliki keyakinan untuk menggabungkan energi api surgawi? Pada saat ini, aura menakutkan sekali lagi berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Jejak garis retakan spasial muncul di ruang kosong di sekitarnya saat ini. Energi alam tak kasat mata di dunia juga mulai bergejolak. Ketika mereka merasakan perubahan kecil di dunia ini, Tianning dan dua lainnya langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan di bawah. Pada saat yang sama, teratai api seukuran baskom terbentuk sepenuhnya di telapak tangan Xiaoyan. Bocah ini, di langit, mata biru Tianning tiba-tiba mengecil. Mulutnya tanpa sadar berteriak kaget. Di bawah, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap meteorit yang turun dengan cepat. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum tipis. Tangannya dengan lembut mendorong ke depan saat mulutnya dengan lembut berkata, "Pergilah." Teratai api Buddha yang marah. Bab ke-430. Di bawah langit biru, ada meteor jatuh dari ruang hampa seperti tetesan air hujan. Tekanan tak terlihat menyebabkan seluruh tempat diselimuti atmosfer yang sangat tegang. Saat meteor jatuh, ada cahaya api yang cemerlang di ruang kosong di bawah meteor. Itu memancarkan cahaya terang. Meskipun siang hari, itu masih menyilaukan mata. Bocah ini benar-benar telah menggabungkan api surgawi bersama-sama. Ekspresi Tianning berubah. Tidak terduga bahwa Xiaoyan benar-benar mampu melakukan hal gila yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh orang biasa. Pada saat yang sama, mata Tianning tanpa sadar mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat api teratai Buddha marah. Kekuatan teratai api ini bahkan menyebabkan ekspresinya berubah tanpa sadar. Ceka. Bocah ini sengaja ingin menghancurkan guaku. Zhonggang, lebih baik kau menghalanginya untukku. Kalau tidak, jika rumahku hilang, aku akan tinggal di rumahmu. Sudut mulut singa api tanpa sadar berkedut ketika dia merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam teratai api. Segera, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhonggang yang sangat besar di depannya sambil berteriak keras. Raungan! Kata-kata dari mulut singa api baru saja terdengar ketika Zhonggang di depannya berbalik dan meraung. Setelah itu,
Xionggang sekali lagi berbalik di tengah tawa mengejek singa api dan menghadapi Xiaoyan. Meskipun anggota tubuh Xionggang berkembang dengan baik, dia jelas bukan orang yang berpikiran sederhana. Bagaimana mungkin binatang sihir biasa bisa dibandingkan dengannya? Ketika dia mampu mencapai tahap seperti itu, dia sudah merasakan aura ledakan yang kuat dari api teratai Buddha marah milik Xiaoyan ini. Kekuatan semacam itu sudah cukup baginya untuk menganggapnya serius. Bang! Tiba-tiba, ledakan yang menakutkan menyebar. Dalam sekejap mata, warna langit berubah. Jauh di langit, ekspresi wajah Tianying juga tiba-tiba berubah pada saat ini. Mengikuti letusan api teratai Buddha marah, teratai api besar perlahan terbentuk di langit bersama dengan badai energi. Pada saat yang sama, ketika teratai api mekar, badai energi melingkar yang sangat menakutkan dengan cepat menyapu ke segala arah. Mundur! Tianying dengan tegas mengeluarkan teriakan keras. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan tubuhnya segera mundur. Singa api di bawah juga mengeluarkan teriakan pelan. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan dia dengan cepat berbalik untuk mundur. Elang surgawi dan singa api mundur. Tetapi tubuh Xionggang yang besar seperti gunung tidak bergerak. Wujud aslinya adalah beruang baju batu. Di dunia binatang ajaib, kekuatan pertahanannya terkenal, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan binatang suanyan. Mengingat kultivasinya saat ini, tidak perlu baginya untuk mundur menghadapi api teratai Buddha marah milik Xiaoyan. Raung! Dengan raungan yang keras, kaki beruang besar Xionggang menghentak tanah dengan keras. Seketika, sebelum badai energi itu menyebar sepenuhnya, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat. Tak lama kemudian, banyak pilar batu besar pecah dari tanah dan tiba-tiba muncul dari tanah. Mereka berubah menjadi pengepungan besar yang sepenuhnya menyegel badai energi di dalamnya. Pindahkan gunung dan sungai, teman baik. Sudah lama aku tidak melihatmu menggunakan jurus ini. Haha, melihat pemandangan ini, singa api yang berada di luar pengepungan tidak dapat menahan tawa karena terkejut. Haha, aku ingat terakhir kali aku melihatnya menggunakannya. Itu untuk membantu orang itu menghalangi penyebaran segel es. Tanpa diduga, kali ini benar-benar digunakan untuk menghadapi manusia setengah kaisar beladiri bintang 5. Tianying tertawa saat melihat pemandangan di depannya. Sepasang mata birunya sesekali menunjukkan ekspresi pujian. Ketika singa api mendengar orang yang disebutkan oleh Tianying, otot-otot di wajahnya tanpa sadar sedikit berkedut. Ketika dia memikirkan orang yang menakutkan itu di dalam hatinya, meskipun dia adalah setengah kaisar beladiri bintang 9, dia masih tanpa sadar merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Bang, bang, bang. Badai energi yang menakutkan itu berlanjut selama 10 menit penuh. Setiap kali badai itu menghantam, seluruh tempat itu akan berguncang. Meskipun demikian, lebih dari setengah pilar batu setinggi langit yang mengelilingi teratai api itu masih berdiri tegak dan tidak runtuh. Ketika kekuatan teratai api itu menghilang, Xionggang sekali lagi kembali ke wujud manusianya, bersama dengan dua orang lainnya. Mereka dengan cepat mengejar Xiaoyan, yang belum berlari jauh. Heh, bocah nakal. Harus kukatakan bahwa kau benar-benar luar biasa. Kau benar-benar mampu meletus dengan kekuatan yang bahkan membuat kami takut dengan kekuatan seorang kaisar beladiri setengah bintang 5. Namun, telah menyebabkan kami cukup banyak masalah hari ini. Kami tidak akan mempermainkanmu lagi. Aku akan memperingatkanmu sekali lagi. Jika kau pergi sekarang, kami masih bisa melepaskanmu. Jika tidak, kami hanya bisa mengikuti aturan. Singa api itu memiliki wajah penuh senyum saat dia menatap Xiaoyan di hadapannya. Ada ekspresi pujian yang tak terlukiskan di wajahnya. Adapun dua orang lainnya, meskipun ekspresi mereka berbeda, tatapan mereka saat melihat Xiaoyan dipenuhi dengan kekaguman. Menurut kesan mereka, belum pernah ada seorang setengah kaisar beladiri bintang 5 yang bisa berlari begitu lama saat dikejar oleh mereka. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menganggap serius seseorang. Xiaoyan di hadapan mereka adalah orang pertama yang seperti itu. Namun, meskipun singa api telah mengatakan segala macam pujian, Xiaoyan telah memutuskan. Tidak peduli apapun, ia harus melewati pegunungan Silin. Jika tidak, ia hanya bisa kembali ke kota manusia. Pada saat itu, apa yang harus ia hadapi tidak akan sesederhana seorang kaisar setengah beladiri. Sambil menarik napas dalam-dalam, tatapan Xiaoyan perlahan menyapu ketiga orang di sekitarnya. Setelah beberapa lama, ia berkata dengan suara serius, "Maaf, aku telah memutuskan. Maaf. Sekali lagi, tapi aku telah memutuskan. Bahkan jika kalian bertiga tidak mengizinkanku, aku masih harus mencoba." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan melambaikan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul di tangannya. Pada saat yang sama,
Cahaya hitam berkedip-kedip di ruang di depan Xiaoyan. Kemudian, sosok Raja Utara muncul di hadapan 3 elang surgawi. Oh, ekspresi di wajah ketiga orang itu tanpa sadar berubah ketika mereka melihat Raja Utara. Ketika mereka bertiga memperhatikan mata kosong Raja Utara, mereka segera mengerti bahwa orang besar di hadapan mereka hanyalah boneka. Namun, segera setelah itu, ketika mereka bertiga merasakan kekuatan Raja Utara, ekspresi mereka tanpa sadar berubah sekali lagi. Ini adalah Kaisar setengah bela diri bintang 9. Bagaimana ini mungkin? Boneka sebenarnya memiliki kekuatan Kaisar setengah bela diri bintang 9. Ketiganya saling berpandangan. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan boneka akan begitu kuat hingga setara dengan mereka. Ini benar-benar tak terbayangkan. Ceka-ceka. Bocah, kejutan yang kau berikan kepada kami terlalu banyak. Tatapan Tianning terfokus pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan nada serius. Adapun 2 orang lainnya di sampingnya. Mereka menatap tajam ke arah tubuh Raja Utara setelah dia muncul. Ini terutama terjadi pada singa api. Mata merahnya menunjukkan niat bertarung yang menyala-nyala. Di antara mereka bertiga, dialah yang paling agresif. Sekarang setelah dia merasakan kehebatan Raja Utara, dia tentu ingin bertarung dengannya. Jika memungkinkan, aku benar-benar tidak ingin bertarung dengan kalian bertiga. Tidak seorang pun diizinkan untuk melangkah bahkan setengah langkah ke pedalaman pegunungan Silin. Oleh karena itu, Anda juga harus mengerti bahwa jika Anda terus keras kepala, kami tidak punya pilihan selain bersikap kejam. Namun, aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak mengambil jalan ini, aku tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, aku khawatir aku hanya bisa merepotkan kalian bertiga. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam sambil melambaikan penggaris berat di tangannya. Tatapan mata Tianning tajam saat ekspresi di matanya berangsur-angsur berubah acuh tak acuh. Terlepas dari seberapa berbakatnya Xiaoyan, aturan tempat ini tidak dapat diubah. Penguasa yang berat itu disertai dengan tekanan angin yang tajam saat menarik ke samping. Doki di tubuhnya dengan cepat naik saat dia dengan sungguh-sungguh menatap ketiga orang di depannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Demikian pula, kami juga bertindak sesuai dengan aturan. Tidak seorang pun diizinkan untuk melangkah bahkan setengah langkah ke pedalaman pegunungan Silin. Oleh karena itu, Anda juga harus mengerti bahwa jika Anda terus keras kepala, kami tidak punya pilihan selain bersikap kejam. Tatapan mata Tianning tajam saat ekspresi di matanya berangsur-angsur berubah acuh tak acuh. Terlepas dari seberapa berbakatnya Xiaoyan, aturan tempat ini tidak dapat diubah. Bab 431. Haha, kalian berdua urus bocah itu. Mengenai boneka itu, serahkan padaku. Hehe. Aku juga ingin melihat seberapa besar kekuatan seorang kaisar setengah bela diri bintang 9 yang dapat dilepaskan oleh boneka dengan kekuatan kaisar setengah bela diri bintang 9. Ekspresi berapi-api terungkap di wajah singa api ketika dia melihat bahwa suasana berangsur-angsur menjadi tegang. Tubuhnya bergerak dan dia berdiri di depan Raja Utara. Adapun Xiaoyan, dia terlempar kedua lainnya. Ekspresi Tianning dan Zhonggang tetap tenang ketika mereka melihat ini. Mereka secara alami memahami temperamen singa api di hati mereka. Karena itu, mereka tidak peduli. Namun, meskipun Xiaoyan telah menghindari masalah singa api, dia masih akan dikalahkan jika dia menghadapi 2 kaisar setengah bela diri bintang 9 sendirian. Meskipun demikian, untuk meninggalkan tempat ini, Xiaoyan hanya bisa menguatkan dirinya. Jika tidak ada cara lain, dia mungkin juga memanggil Guyu. Dia percaya bahwa selama Guyu hadir, Xiaoyan akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di seluruh pegunungan Silin. Setelah menenangkan dirinya, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Api surgawi yang indah segera melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Itu mengikuti lengan Xiaoyan dan secara bertahap menyebar ke penggaris besar di tangannya. Sepertinya kau masih keras kepala. Tianning menyipitkan matanya dan memperingatkan Xiaoyan dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Xiaoyan perlahan-lahan meningkatkan kekuatan tangan yang memegang penggaris Xuan berat. Penggaris yang berat dan besar itu menjadi sangat lincah di tangan Xiaoyan. Sambil mengangkat kepalanya, tatapan Xiaoyan tertuju pada Tianning. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku Xiaoyan, tolong beri aku pencerahan." Tianning, setelah memperkenalkan diri dengan sederhana, lengan baju Tianning yang besar menyapu ruang kosong di depannya. Angin dingin berkumpul dan pedang tajam transparan yang terbentuk oleh angin muncul di tangan Tianning. Adapun Zhonggang, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan erat. Doki kuning tanah dengan cepat berkumpul di antara tangannya. Segera setelah itu, sepasang cakar beruang yang terbuat dari batu terbentuk di tangannya yang lebar. Suasana hening untuk sementara waktu. Di sisi lain, singa api yang berhadapan dengan Raja Utara
melakukan gerakan pertama. Saat dia melakukan gerakannya, dia melepaskan serangan yang ganas dan mendominasi. Dengan cepat terlibat dalam pertempuran dengan Raja Utara. Di sisi lain, sementara Singa Api dan Raja Utara bertarung, Xiaoyan, yang memegang penggarisnya yang berat, juga langsung mengeksekusi langkah kepunahan langit. Dengan sapuan penggarisnya yang besar, dia menyerbu bersama dengan elang langit. Dibandingkan dengan Zhonggang, elang langit tidak diragukan lagi jauh lebih mudah untuk dihadapi. Meskipun kecepatan elang langit begitu cepat sehingga bahkan Xiaoyan merasa sulit untuk mengejarnya, Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang jauh melampaui mereka bertiga. Dengan mengandalkan keunggulan kekuatan jiwa dan langkah kepunahan langit, Xiaoyan masih mampu bersaing dengan elang langit. Namun, jika itu adalah Zhonggang, Xiaoyan tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Otot Zhonggang sekeras baja. Bahkan dengan kekuatan fisik Xiaoyan, mustahil baginya untuk menembus pertahanannya. Selain itu, kekuatan Zhonggang adalah kekuatan Kaisar setengah bintang 9. Kekuatannya sempurna. Membandingkan keduanya, Xiaoyan merasa bahwa elang langit akan lebih mudah dihadapi. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah tiba di hadapan elang langit. Doki di dalam tubuhnya melonjak dengan gila. Dia mengangkat penggaris besarnya tinggi di atas kepalanya dan mencengkeram gagang penggaris dengan erat dengan kedua tangan. Dengan gerakan memutar tubuhnya, dia mengayunkan penggarisnya dengan kejam ke arah elang langit. Melihat pemandangan ini, ekspresi elang langit tidak berubah. Dia mengatupkan kedua jarinya dan melambaikannya dengan santai. Pedang panjang transparan yang melayang di depan elang langit berhadapan langsung dengan penggaris besar yang datang. Dentang! Setelah suara benturan logam yang jelas, penggaris besar di tangan Xiaoyan dihentikan secara paksa oleh serangan biasa elang langit. Ia tidak dapat maju bahkan 1 inci pun. Raung! Tepat pada saat ini, Zhonggang di dekatnya juga mengacungkan cakar beruangnya dan dengan kejam menebasnya ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, ketika cakar beruang batu melesat melintasi ruang kosong, kekuatan yang menakutkan secara paksa merobek banyak retakan hitam pekat di ruang kosong tersebut. Meskipun kecepatan Zhonggang sedikit lebih lambat, ia telah tiba di samping Xiaoyan dengan meminjam waktu ketika elang langit dan Xiaoyan beradu. Kedua lengannya melambai dan sepasang cakar batu menebas Xiaoyan secara bersilangan. Merasakan aura menakutkan menyerang dari samping, Xiaoyan tidak berani ceroboh. Penggaris Xuan berat di tangannya bergetar dengan kekuatan besar dan mendorong pedang panjang itu sedikit ke belakang. Segera setelah itu, ia menggunakan celah kecil ini untuk berbalik. Pada saat yang sama, penggaris besar di tangannya dengan cepat dibungkus oleh api surgawi dan mengayunkannya dengan keras ke Zhonggang. Penggaris pemecah langit 7 lapis. 1 penggaris. Bang! Setelah serangan itu mendarat, Zhonggang dipaksa mundur lebih dari selusin langkah. Di sisi lain, Xiaoyan dipaksa mundur hampir 100 langkah. Elang langit sekali lagi melancarkan serangan ke Xiaoyan. Ding ding ding. Benturan hebat terus-menerus terdengar di langit. Sedangkan Xiaoyan, dengan mengandalkan semua keterampilan absolutnya, dia dikelilingi oleh bahaya dari 2 kaisar setengah bela diri bintang 9. Sosok Xiaoyan dengan cepat mundur 100 kaki, tidak dapat menahannya. Dia memuntahkan seteguk darah merah tua. Setelah beberapa ratus kali benturan hebat, tubuh Xiaoyan telah mengalami cukup banyak luka. Menghadapi 2 kaisar setengah bela diri bintang 9, Xiaoyan benar-benar tidak berdaya. Mengangkat kepalanya, Xiaoyan melihat ke sisi yang berlawanan. Zhonggang saat ini mengacungkan cakar beruangnya dan menyerangnya sekali lagi. Adapun Tianying, 1 tangan berada di belakang punggungnya, sementara tangan lainnya mengendalikan pedang panjang transparan. Tatapannya tertuju pada Xiaoyan, dan sekali lagi dia berkata dengan suara yang dalam, "Bocah, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas masalah hari ini. Kami sudah memberimu kesempatan. Sayangnya, kau masih menolak untuk mendengarkan nasihat kami." Batuk-batuk. Setelah batuk hebat beberapa kali, wajah Xiaoyan menampakkan senyum sinis. Dengan jentikan telapak tangannya, 2 botol giok muncul di telapak tangan Xiaoyan dalam sekejap. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan menelan 2 pil obat itu dalam 1 tegukan. Bau darah dan manis dari pil obat itu, bersama dengan aroma obat dari pil obat itu, menyebabkan rasa aneh menyebar di mulut Xiaoyan. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan menelan pil obat itu, pistol obat itu meleleh saat memasuki mulutnya, berubah menjadi 2 aliran kekuatan obat hangat yang dengan cepat memasuki tubuh Xiaoyan melalui tenggorokannya. Di bawah pengaruh api surgawi, kekuatan obat itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Seketika, perasaan hangat menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, luka-luka di tubuhnya juga pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu singkat,
Aura Xiaoyan telah stabil kembali. Melihat pemandangan ini, Tian Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Adapun Xiaoyan, dia telah menegakkan dadanya sekali lagi, merasakan luka-luka yang pulih dengan cepat di tubuhnya. Ekspresi serius sekali lagi muncul di wajahnya. Menghadapi Kaisar Beladiri setengah bintang 9, dia tidak bisa bersikap ceroboh sedikit pun. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiaoyan menarik pandangannya. Tangannya perlahan bergerak ke dadanya. 10 jarinya bergerak bersama, dan banyak segel tangan yang rumit dilakukan dengan terampil oleh Xiaoyan. Pada saat yang sama, aura di dalam tubuh Xiaoyan juga meningkat dengan cepat. Bersambung ke bab selanjutnya.